Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Soliha, NIM 231730859. Baik, saya di sini akan memaparkan materi yaitu penjas adaptik yang berjudul Memahami Penjas Adaptik. Sejarah pendidikan jasmani adaptik. A. Sejarah pendidikan jasmani adaptik. Sejarah pendidikan jasmani adaptik dibagi dalam 3 kurun waktu berdasarkan kemajuan medis, pendidikan, dan perubahan dari sikap masyarakat terhadap yang berkelainan. Kurun waktu pertama disebut masa primitif prasejarah sampai tahun 500 sebelum Masehi. Selama kurun ini, sedikit sekali usaha untuk mengembangkan atau rehabilitas gerak dan keterampilan jasmani dari yang berkelainan. Waktu kurun kedua disebut periode Yunani dan Romawi. Kurun ini bercirikan perubahan dari sikap yang biasa terhadap peran latihan jasmani. Kurun ketiga timbul perhatian yang baru dan kontinu dalam nilai pengobatan dari latihan jasmani. B. Sejarah pendidikan jasmani adaptik di Indonesia. Sejarah pendidikan jasmani adaptik di Indonesia sebagaimana telah diutarakan dalam bagian pendahuluan secara tertulis, belum menjumpai diutarakan dalam bagian pendahuluan secara tertulis, belum menjumpai dalam literatur tentang pendidikan di Indonesia. Ada aspek yang membicarakan masalah pendidikan adaptik beserta sejarahnya. Selama pelajaran pendidikan jasmani, peserta didik yang salah satu kakinya lebih pendek dan kecil daripada yang lain, sehingga ia pakai tongkat penyangga untuk berjalan. Pendidikan jasmani adaptik didefinisikan sebagai satu sistem penyampaian pelayan yang komprehensif yang dirancang untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam ranah psikomotor. Pelayanan tersebut mencakup penilaian program pendidikan individual atau PPI, pengajaran bersifat pengembangan atau yang disarankan, konseling, dan koordinasi dari sumber atau layanan yang terkait untuk memberikan pengalaman pendidikan jasmani yang optimal kepada semua anak dan pemuda. Peran penjas adaptik. Peran dari mereka yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan jasmani khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan pelayanan langsung kepada siswa-siswa yang berkelainan dan keluarga mereka. 2. Memberikan latihan prajabatan dan dalam jabatan. 3. Pemberian layanan langsung dalam lingkup sekolah adalah langsung bekerja dengan anak yang berkelainan. Layanan langsung dalam bentuk mengajar dan menilai dapat diberikan atau dilakukan oleh seorang spesialis dalam pendidikan jasmani khusus atau seorang guru pendidikan jasmani biasa yang telah dilatih atau memiliki kompetisi dalam pendidikan jasmani khusus. Administrasi adalah satu peran yang luas yang mencakup tugas-tugas seperti manajemen, supervisi, dan konsultasi. Tujuan penjas adaptik.
Tujuan pendidikan jasmani adaptif bagi ABK sebagai berikut. Yang pertama, untuk menolong siswa mengoreksi kondisi yang dapat diperbaiki. Yang kedua, untuk membantu siswa melindungi diri sendiri dari kondisi apapun yang memperburuk keadaannya melalui penjas tertentu. 3. Untuk memberikan kesempatan pada siswa mempelajari dan berpartisipasi dalam jumlah macam olahraga dan aktivitas jasmani. Waktu luang yang bersifat rekreasi. Yang keempat, untuk membantu siswa melakukan penyesuaian sosial dan mengembangkan perasaan memiliki harga diri. Yang kelima, untuk menolong siswa memahami keterbatasan kemampuan jasmani dan mentalnya. Yang keenam, untuk membantu siswa melakukan penyesuaian sosial dan mengembangkan perasaan memiliki harga diri. Untuk membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuan dan apresiasi terhadap mekanika tubuh yang baik. Untuk menolong siswa memahami dan menghargai macam olahraga yang dapat diminatinya sebagai penonton. Manfaat penjas adaptif, yaitu manfaat bagi jasmani. Aktivitas jasmani penting bagi perkembangan maksimal dari jasmani. Melalui program pendidikan jasmani yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, pertumbuhan jaring-jaring otot dan tulang dirangsang. Jasmani anak, khususnya anak yang gemuk, dapat dipengaruhi dengan aktivitas jasmani. Kedua, manfaat bagi keterampilan gerak. Banyak faktor termasuk belajar dan latihan mempengaruhi perkembangan keterampilan gerak. Guru yang profesional dan kemampuan dapat membantu tiap anak mengembangkan cara paling efisien koordinasi syaraf otot atau neuromuskular, keterampilan gerak dan gerak-gerak kreatif. Yang ketiga, manfaat bagi kesegaran. Melalui satu program pendidikan jasmani yang seimbang, kekuatan tubuh, daya tahan, kelentukan, dan mobilitas dapat dikembangkan dan dipertahankan dan dapat membantu anak mengembangkan tingkat kesegarannya yang optimal untuk kehidupan sehari-hari. Keuntungan emosional. Sebagian besar dari aktivitas jasmani melibatkan emosi. Umpamanya, dalam waktu yang relatif singkat, sikap anak dapat berubah dari sangat kecewa ke gembiraan. Anak dapat belajar untuk menguasai emosinya dan perilaku lainnya dengan baik melalui bimbingan dari guru pendidikan jasmani dan peraturan dalam tiap jenis permainan. Yang terakhir, keuntungan sosial. Pendidikan jasmani dapat membantu anak belajar dengan cara yang diinginkan untuk berhubungan dengan orang lain, untuk mengembangkan peran tiap kelamin dengan baik dan mengembangkan nilai-nilai moral yang dipandang baik oleh masyarakat. Pendidikan jasmani memberikan kesempatan untuk interaksi sosial dalam lingkungan yang bervariasi dan dapat membantu baik anak berkelainan maupun yang tanpa berkelainan belajar menerima perbedaan individual dari manusia. Keuntungan bagi kecerdasan.
Pendidikan jasmani dapat meningkatkan perkembangan intelektual. Setiap kali anak beradaptasi dalam permainan yang disajikan dalam pendidikan jasmani, olah pikir diperlukan. Sejumlah pakar berpendapat bahwa tingkat kesegaran jasmani berhubungan dengan pencapaian intelektual, khususnya kesiapan mental dan konsentrasi. Ruang lingkup peserta penjas adaptif. Siapa sajakah yang termasuk peserta pendidikan jasmani adaptif? Perlu kita identifikasi dan mengkategorikannya sesuai dengan kemampuan dan karakteristik anak tersebut. Karena prinsip pengajaran pendidikan jasmani adaptif adalah pengajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang harus mendapat layanan pendidikan jasmani adaptif sebagai berikut. 1. Siswa autis. 2. Siswa yang mengalami hambatan penglihatan atau tunanetra. 3. Siswa yang mengalami hambatan pendengaran dan tunarungu dan komunikasi atau tunarungu. 4. Siswa yang mengalami hambatan emosi atau tunalaras. 5. Siswa tunagrita. 6. Siswa yang mengalami hambatan fisik atau tunadaksa. 7. Siswa yang memiliki hambatan belajar atau LD. 8. Siswa yang memiliki hambatan lainnya seperti epilepsi, HIV, ADD dan ADHD, asma, leukemia, dan lain sebagainya. Selain itu, menurut Undang-Undang Rehabilitas Amerika Serikat, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, siswa yang berhak mendapatkan layanan pendidikan jasmani adaptif adalah: A. Person with a disability is anyone who has a physical or mental impairment that limits one or more major life activities, has a record of impairment, or is regarded as having an impairment. Adaptive Physical Education 2009. Jadi, menurut undang-undang tersebut, yang termasuk mendapatkan layanan pendidikan jasmani adaptif adalah siswa yang memiliki hambatan baik fisik maupun mental, atau memiliki satu atau lebih hambatan yang bisa mengganggu aktivitas hidupnya, memiliki riwayat hambatan yang dimilikinya atau dianggap memiliki hambatan. Teknik dan model pembelajaran penjas adaptif. 1. Teknik pengembangan strategi pembelajaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu: A. Teknik modifikasi pembelajaran. Kelihatannya, masalah ini erat sekali hubungannya dengan berbagai metode yang telah dibahas sebelumnya. Faktor yang perlu dimodifikasi dan disesuaikan para guru dalam upaya meningkatkan komunikasi dengan siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan bahasa. Kedua, membuat konsep yang konkret. 3. Membuat urutan tugas. 4. Ketersediaan waktu belajar. 5. Pendekatan atau multisensori. B. Teknik modifikasi lingkungan belajar. Berikut ini disajikan beberapa teknik modifikasi lingkungan belajar siswa sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif.
sesuai dengan tuntutan kebutuhan siswa. Adapun teknik-teknik tersebut adalah sebagai berikut. 1. Memodifikasi fasilitas dan peralatan. 2. Memanfaatkan ruang secara maksimal. 4. Menghindari gangguan dan pemusatan konsentrasi. 5. Melaksanakan pengajaran individu. 2. Metode pembelajaran. Metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran penjas bagi siswa penyandang cacat dapat dibagi menjadi 3, yaitu A. Metode bagian dan metode keseluruhan. Dalam metode ini bisa kita dilakukan apabila struktur gerak cukup kompleks sehingga diperkirakan dengan mempelajari bagian demi bagian agar mendapat hasil yang optimal. B. Metode kombinasi bagian keseluruhan. Kombinasi keseluruhan umumnya memberikan kemudahan dan keuntungan bagi siswa penyandang cacat. C. Penyampaian penjelasan dan pergerakan. Metode ini sudah lazim dilakukan dalam proses pembelajaran penjas. Namun, faktor penting dalam penerapannya adalah penekanan pada kombinasi penjelasan yang dilakukan dengan peragaan atau demonstrasi tugas gerak yang sebenarnya. Evaluasi pembelajaran dari penjas adaptif. Ada 4 tujuan evaluasi dari penilaian dan secara umum telah disepakati dan diterima baik oleh guru pendidikan jasmani umum dan juga guru pendidikan jasmani adaptif, yaitu sebagai berikut. 1. Klasifikasi dan pengelompokan. Salah satu tujuan tes dan pengukuran bagi siswa penyandang cacat adalah menentukan apakah siswa tersebut harus dipisah dan ditempatkan dalam kelas pendidikan jasmani khusus atau digabung dengan kelas lainnya. 2. Diagnosis. Diagnosis ini berperan dalam mengenal dan mengetahui kemampuan siswa serta mengarahkan pada jenis aktivitas fisik yang cocok. 3. Prediksi. Penilaian dimanfaatkan oleh guru pendidikan jasmani adaptif untuk memperkirakan pencapaian prestasi atau kemajuan yang diperoleh siswa dalam suatu periode tertentu. 4. Mengukur kemajuan siswa atau prestasi. Bagi setiap guru pendidikan jasmani adaptif, salah satu tujuan paling penting dari tes dan pengukuran adalah menentukan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai dengan baik. Itulah materi yang sempat bisa saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.